Berjumpa dengan saya Satriawan yang akan mengantarkan Bapak Ibu peserta terkait dengan mata latih masalah potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Dan tentu saja mata latih ini biasa kita temukan di dalam proses kesehari-harian terkait dengan apa itu masalah sosial, apa jenis-jenis penyerang masalah sosial, kemudian potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu bisa mengikuti mata latih ini dengan baik dan penuh semangat. Adapun video ini dibuat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang akan mengantarkan Bapak Ibu peserta untuk belajar lebih jauh tentang masalah potensi sumber kesejahteraan sosial secara daring melalui Learning Management System atau LMS Kementerian Sosial. Tujuan pembelajaran mata latih ini agar Bapak Ibu peserta mampu memahami konsepsi dan jenis masalah potensi sumber kesejahteraan sosial. Adapun yang menjadi indikator keberhasilannya adalah ketika Bapak Ibu peserta mampu menjelaskan tentang masalah sosial, memahami potensi dan sumber kesejahteraan sosial, kemudian mampu menjelaskan jenis penyerang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial. Masalah sosial banyak didefinisikan oleh para ahli yang sebagian besar tentu saja merujuk pada esensi yang sama. Salah satunya kita ambil tentang pernyataan definisi dari Surjono Sukanto yang menyebutkan bahwa masalah sosial atau problema sosial merupakan permasalahan yang muncul di dalam masyarakat, bersifat sosial, berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Beberapa komponen terkait dengan pemahaman kita mengenai masalah sosial itu ada 4 hal. Yang pertama, masalah sosial itu bertahan pada suatu periode tertentu, dapat menyebabkan kerugian fisik maupun mental secara individu maupun masyarakat, bisa berupa atau berbentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, menimbulkan tuntutan kebutuhan untuk memecahkan masalahnya. Masalah sosial memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan, antara keinginan dengan kenyataan. Kondisi sosial yang dinilai tidak menyenangkan. Kemudian kondisi perilaku atau keadaan yang begitu kompleks yang mengakibatkan terpengaruhnya kesejahteraan orang banyak atau secara umum, serta dapat mengganggu kestabilan di masyarakat, mencakup norma, adat istiadat, dan kepercayaan masyarakat. Dan yang terakhir karakteristiknya adalah kondisi yang menuntut adanya solusi atau pemecahan masalah. Berikutnya kita melihat sistem sumber kesejahteraan sosial. Kita ambil menurut Alan Pincus dan Anne Minahan, ada membagi menjadi 3 sistem sumber. Yang pertama sistem sumber informal, yang kedua sistem sumber formal, dan yang terakhir sistem sumber kemasyarakatan. Adapun masalah sosial dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan atau digolongkan menjadi 2. Yang pertama, masalah sosial konvensional, yaitu jenis masalah yang dasarnya memang sudah ada sejak zaman dahulu. Kemudian yang kedua, masalah sosial kontemporer, yang merupakan masalah sosial yang timbul disebabkan karena dampak pembangunan atau dampak dari kebijakan politik atau dampak dari perubahan dan perkembangan di masyarakat. Contoh di masalah sosial konvensional seperti misalnya tunasusila, sudah ada sejak zaman dahulu. Kemudian kemiskinan, ya, fakir miskin itu sudah ada sejak zaman dahulu. Adapun masalah sosial kontemporer itu hal yang baru, yang dulu belum ada karena perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat kemudian muncul. Seperti contohnya anak jalanan. Penyandang masalah kesejahteraan sosial menurut Permensos nomor 8 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data PMKS PSKS disebutkan adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
Yang dimaksud dengan hambatan kesulitan ini berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan atau ketertinggalan, serta bencana yang terjadi, baik sosial maupun bencana alam. Adapun jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS menurut Permensos nomor 8 tahun 2012 ini ada 26. Mulai dari anak balita terlantar, anak telantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak yang dengan kedisabilitasan, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tunasusila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, kemudian bekas warga binaan pemasyarakatan, kemudian orang dengan HIV/AIDS, korban penyalahgunaan nafsa, korban trafficking, korban tindak kekerasan, kemudian ada pekerja migran bermasalah sosial, kemudian ada korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, dan juga ada komunitas adat terpencil. Sekarang berkembang lagi ada istilah yaitu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS. Sumbernya dari mana? Sumber yang menyebutkan tentang PPKS ini ada di Permensos nomor 16 tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial. Disebutkan bahwa secara definisi hampir mirip dengan PMKS, hanya titik tekannya pada perlunya pelayanan sosial, karena memang dasarnya ini adalah standar untuk rehabilitasi sosial. Disebutkan di situ adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Berdasarkan Permensos ini, titik tekannya pada disfungsi sosial yang memerlukan pelayanan sosial dan meliputi 13 jenis PPKS. Yaitu yang pertama, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial, anak jalanan, anak balita terlantar, anak terlantar, penyandang disabilitas terlantar, penyandang disabilitas non terlantar, tunas sosial, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, lanjut usia non terlantar, dan korban penyalahgunaan nafsa. 13 jenis PPKS ini tercover semua sebetulnya di dalam jenis PMKS yang berjumlah 26. Potensi sumber dan kesejahteraan sosial atau PSKS yaitu potensi dan sumber yang ada baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya kelembagaan yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial. Yang dimaksud di sini adalah perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ini merupakan pernyataan yang ada dalam Permensos nomor 8 tahun 2012 tentang pedoman pendataan pengelolaan data PMKS dan PSKS. Adapun jenis-jenis PSKS yang ada di dalam Permensos tadi berjumlah 12. Yang pertama ada pekerja sosial profesional, ada pekerja sosial masyarakat atau PSM, ada taruna siaga bencana atau Tagana, lembaga kesejahteraan sosial atau LKS, Karang Taruna, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga atau LK3, kemudian ada keluarga pionir, ada wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat, ada wanita pemimpin kesejahteraan sosial, ada penyuluh sosial, ada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, dan dunia usaha. Apabila mengacu pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, ke-12 jenis PSKS tadi tercover di dalam 4 kelompok sumber daya penyelenggara KSOS yang tercantum dalam pasal 33 ayat 1 yang meliputi 1. Tenaga kesejahteraan sosial, 2. Pekerja sosial profesional, 3. Relawan sosial, dan 4. Penyuluh sosial. Simpulannya bahwa poin-poin yang tadi sudah dijelaskan mampu lebih memahami, mendalami apa itu masalah sosial, melakukan upaya-upaya terkait dengan jenis-jenis yang ada, kemudian istilah yang digunakan sekarang, dan juga bagaimana kita melibatkan potensi dan sumber yang ada untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kami sarankan Bapak Ibu peserta untuk mengunduh
semua bahan bacaan, semua regulasi yang disertakan di dalam folder di Learning Management System untuk bisa dibaca secara utuh melalui para pengampu. Nanti kita bisa lebih mendalami lebih jauh lagi terkait dengan mata latih ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Terima kasih.